Kementerian Ketenagakerjaan Senin 19 Maret 2024 telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan THR. Kementerian mengimbau perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi berbasis aplikasi atau ride-hailing dan logistik untuk memberikan THR tersebut. Dasar hukumnya yaitu Surat Edaran atau SM Menaker nomor M-2-HK04-3-2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu. Waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini. Dan kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, para ojek online atau khususnya platform digital, bekerja menggunakan platform digital termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya sebagaimana tercakup dalam SE THR ini. Meski pemerintah menyatakan pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan THR, tetapi penerapannya tak mudah. Hal ini terkait dengan status pekerja. Co-founder Paxel Zaldi Ilham Masita mengatakan sepanjang pengamatannya mitra pengemudi ride-hailing memiliki perjanjian kerja yang bukan termasuk PKWT karena sifat pekerjaan mereka berbeda. Mitra pengemudi mempunyai jam kerja yang relatif bisa bebas karena merekalah yang menentukan kapan mau bekerja atau libur. Sementara pekerja dengan PKWT mempunyai jam kerja yang lebih pasti karena jadwal pekerjaannya ditentukan perusahaan. Menurut Zaldi, pemberian THR kepada mitra pengemudi termasuk kurir logistik semestinya bergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Pengalaman di Paxel, manajemen memberikan insentif tambahan selama Ramadan, yaitu paket THR berupa bingkisan sembako dan buka puasa bersama. Sementara itu, analis Indonesia Labour Institute Rexon Silaban mengatakan status pekerja pada perusahaan ride-hailing dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan majikan pekerja. Mayoritas pengemudi ride-hailing sama seperti kurir logistik memiliki lebih dari satu aplikasi. Ditambah lagi, sebagian di antara pengemudi sebenarnya sudah memiliki pekerjaan tetap di tempat lain. Rexon mengusulkan alternatif bantuan bagi pekerja ride-hailing yang memasuki Idul Fitri dapat dilakukan dengan cara lain, seperti meminta perusahaan platform menurunkan fee dari 20% ke 10% selama 1 bulan, sehingga pendapatan pengemudi berpotensi naik. Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Tajudin Nur Effendi menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, tunjangan sosial hanya diperuntukkan bagi pekerja formal. Bentuk hubungan kerja semakin fleksibel seperti kemitraan pengemudi dengan perusahaan ride-hailing tidak termasuk dalam ketentuan itu. Adapun dalam Surat Edaran Menaker nomor M-2-HK04-3-2024 disebutkan besaran THR keagamaan. Pertama, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Kedua, bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka nilai THR-nya berdasarkan hasil masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah. Selanjutnya, surat edaran itu juga menjelaskan bagaimana upah 1 bulan bagi pekerja harian lepas dihitung. Pertama, bagi pekerja yang bekerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Kedua, pekerja harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung sesuai rata-rata setiap bulan selama masa kerja. Adapun bagi pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, upah 1 bulan dihitung sesuai rata-rata 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.